Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Dalam suatu kelas terdiri dari 3/8 murid laki-laki. 2/3 dari murid laki-laki di kelas tersebut berambut lurus. Jika 3/4 murid memiliki rambut lurus, maka banyak murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus adalah A. 1/8, B. 3/16, C. 1/4, D. 5/16, dan E. setengah. Ini di sini disebutkan dalam suatu kelas terdiri dari 3/8 murid laki-laki. Jadi yang laki-laki itu sama dengan 3/8 jumlahnya. Kalau laki-lakinya 3/8, maka perempuannya berapa? Perempuannya adalah 1 dikurangi 3/8 sama dengan 8/8. 1 itu sama saja dengan 8/8 dikurangi 3/8, ketemunya 5/8. Jadi 5/8 ini adalah anak perempuan, dan yang laki-laki 3/8-nya. Kemudian di dalam soal disebutkan 2/3 dari murid laki-laki berambut lurus. Nah, 2/3 murid laki-laki rambutnya lurus. Berarti karena di sini laki-lakinya ada 3/8, maka laki-laki yang rambutnya lurus, laki-laki rambut lurus sama dengan 2/3 dari 3/8. 2/3 dari 3/8. 3/8 ini adalah jumlah semua siswa laki-laki. Sama dengan berapa? Sama dengan 2/8 atau 1/4. Kemudian disebutkan 3/4 murid memiliki rambut lurus. Jadi dari siswa satu kelas itu 3/4 muridnya itu rambutnya lurus. Dan yang laki-laki yang rambutnya lurus ada 1/4. Nah, kalau begitu yang siswa perempuan yang rambutnya lurus, perempuan rambut lurus sama dengan 3/4. 3/4 ini adalah jumlah siswa yang rambutnya lurus, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikurangi 1/4. 1/4 ini apa? 1/4 ini adalah siswa laki-laki yang rambutnya lurus. Jadi ketemu 2/4 atau setengah. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan, pertanyaannya adalah banyak murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus. Di sini sudah kita ketahui perempuan yang rambutnya lurus adalah setengah. Sedangkan jumlah semua perempuan dalam kelas itu adalah 5/8. Berarti perempuan yang rambutnya tidak lurus, perempuan yang rambutnya tidak lurus adalah 5/8. 5/8 ini adalah jumlah semua perempuan dalam satu kelas itu dikurangi jumlah perempuan yang rambutnya lurus, yaitu setengah. Sama dengan berapa? Sama aja dengan 5 dikurangi 4 diper 8, atau 5/8 dikurangi 4/8 karena setengah. Sama dengan ketemu 1/8. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, 1/8. Soal berikutnya, suatu keranjang memiliki 20 bola. Keranjang tersebut berukuran besar, sehingga jika ditambahkan 4 bola lagi, akan menjadi 8/9 bagian dari kapasitasnya. Maka jumlah bola yang dapat ditampung keranjang tersebut dalam keadaan penuh adalah A, 2/2 bola, A, 22 bola, B, 26 bola, C, 27 bola, D, 30 bola, dan E, 32 bola. Nah, soal yang kedua ini lebih mudah dari soal yang pertama, lebih mudah. Di situ disebutkan ada 20 bola. Ada 20 bola. Jika ditambahkan 4 bola, maka itu sama saja dengan 8/9 dari kapasitas wadah tersebut.
wadah yang digunakan untuk menampung bola itu. Jadi di sini 24 itu sama dengan 8/9 dari kapasitas total keranjangnya, wadahnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah bola yang dapat ditampung jika keranjang itu dalam keadaan penuh. Nah, di sini kalau 8/9 dari kapasitas keranjang itu adalah 24. Kalau begitu, kalau kapasitasnya penuh itu berapa? Nah, caranya mudah teman-teman. Tinggal aja kita balik. 9/8 kita kalikan 24. Tinggal gini aja, dibalik aja. Biasanya soal ini sering kali keluar. Jadi 8 ini kita coret dengan 24, ini dapat 1, ini dapat 3, kemudian 9 kita kalikan 3, 27. Jadi jawabannya adalah 27, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Asti dan Anwar adalah pasangan suami istri yang baru menikah. Dokter mengatakan saat ini Asti sedang mengandung buah hati mereka dan kemungkinan besar kembar 3. Besarnya peluang Asti melahirkan paling sedikit 2 orang bayi laki-laki adalah A. 1/3, B. 2/3, C. 3/8, D. 4/8, dan E. 7/8. Nah, ini adalah tentang materi tentang peluang ya. Ini kita dapatkan ketika kita masih SMP. Oke, kita bahas pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahaminya secara sempurna. Kemungkinan lahir 3 bayi kembar. Nah, kalau bayinya kembar 3, maka peluang yang pertama itu adalah anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa saja yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga juga laki-laki. Jadi laki-laki semua, kembar 3. Kemudian peluang ketiga, anak yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Peluang yang keempat, anak pertama perempuan, kedua laki-laki, dan ketiga laki-laki. Kemudian peluang yang kelima, kemungkinan yang kelima, tiga-tiganya perempuan semua, PPP. Lalu peluang kemungkinan yang berikutnya, anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Kemungkinan yang berikutnya, anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Dan yang kemungkinan terakhir, anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan. Nah, ini dinamakan ruang sampel. Jadi ada berapa ruang sampel? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel. Ruang sampel. Maaf tulisannya jelek karena memang tidak begitu bisa menulis yang bagus. Jadi untuk soal tentang peluang, teman-teman harus tahu dulu ruang sampelnya, kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, di sini pertanyaannya adalah peluang lahirnya paling sedikit 2 bayi laki-laki. Peluang paling sedikit lahir 2 bayi laki-laki. Berarti kalau tidak, berarti bayi laki-lakinya minimal 2, kalau tidak 3. Berarti adalah yang ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ini adalah 4 ini adalah peluang kemungkinan lahirnya 2 anak laki-laki, minimal 2 anak laki-laki. Yang ini bukan karena ini ada 2, 3 perempuan, ini 2 perempuan, ini 2 perempuan, dan ini 2 perempuan. Yang diminta soal adalah kemungkinan lahirnya minimal 2 anak laki-laki. Jadi adalah kemungkinan yang 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, karena ada 4 kemungkinan, 4 peluang, maka peluangnya sama dengan 4/8. Soal yang berikutnya, jika A adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 6 pada pelemaran 2 buah mata dadu secara bersama-sama, dan B adalah 1/30 dari 100, hubungan A dan B yang benar adalah A lebih besar B, B, A lebih kecil dari B, C, A sama dengan B, yang D, 2A lebih besar dari B, dan yang E tidak dapat ditentukan. Oke, kita lanjut. Di dalam soal disebutkan kalau A adalah
peluang kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6 dari pelemparan dua buah dadu. Jadi ada 2 buah dadu itu dilempar. Nah, A itu peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6. Jadi kalau misalkan 2 dadu kita lempar, itu kan bisa saja kemungkinan yang pertama muncul mata 1 dan yang dadu kedua muncul 4. Jadi jumlahnya 5. Atau yang pertama muncul 1, dadu yang kedua muncul 5, jumlahnya 6. Jadi kalau kita tulis apa namanya? Kemungkinan-kemungkinannya itu yang pertama adalah yang jumlah mata dadu 5 itu bisa saja 1 dan 4, kemudian ada 2 dan 3, yang pertama muncul 2, yang kedua muncul 3, kemudian ada lagi yang mata dadu pertama muncul 3, dadu kedua muncul 2, ini juga jumlahnya 5. Lalu bisa juga dadu pertama muncul 4, dadu kedua muncul 1, jumlahnya juga 5. Jadi ada 4 kemungkinan yang jumlah dadu 5. Lalu yang jumlah dadu 6 itu bisa saja muncul yang pertama 1, yang kedua 5, ini jumlahnya 6. Kemudian yang dadu pertama 2, dadu kedua 4, ini juga jumlahnya 6. Kemudian yang dadu pertama 3, dadu kedua 3, ini juga jumlahnya 6. Dan yang terakhir dadu pertama 5 dan dadu kedua 1, ini juga munculnya jumlahnya 6. Oh ya, tambah satu lagi. Mata dadu pertama itu 4, mata dadu kedua muncul 2, ini juga jumlahnya 6. Nah, berikutnya kalau kita bicara masalah peluang, kita jangan lupakan banyak jumlah ruang sampel. Nah, di sini ruang sampelnya berapa? Ada 36 ruang sampel, teman-teman. Nah, 36 ini dari mana? Nah, di sini saya jelaskan. Kita akan melempar 2 buah dadu, dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama kan punya 6 sisi, dadu kedua juga punya 6 sisi. Nah, bisa saja kita lempar, yang dadu pertama muncul 1, yang kedua muncul 1, jadinya 1 dan 1. Kemudian bisa saja kita lempar, yang muncul dadu pertama 3, dadu kedua muncul 2, jadinya 3 dan 2. Nah, ini kalau kita jumlah itu ada 36. 1 2 3 4 5 6. Ke bawah juga sama, 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 ada 36. Jadi ruang sampelnya ada 36. Dan ini tidak perlu saya tulis satu persatu ya. Kalau saya tulis satu persatu ini nanti lama ya. 2 ketemu 1, 2,1, 3 ketemu 3, 3,3. Kalau ini saya tulis semua ini enggak selesai-selesai ini. Yang penting kita tahu jumlah sampelnya ada 36. Berarti ruang sampelnya adalah jumlah ruang sampelnya ada 36. Ruang sampel sama dengan 36. Oke. Dan di dalam soal disebutkan A adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 5 dan 6 pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan. Nah, yang pertama peluang munculnya jumlah dadu 5 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Jadi 4 per 36. Ditambah yang ini. Yang kemungkinan muncul mata dadu 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. 5 kemungkinan situasi muncul jumlah mata dadu 6. 4 per 36 ditambah 5 per 36 sama dengan 9 per 36 sama dengan 1 per 4. Ini adalah A sama dengan A. Jadi A, nilai A itu ketemu 1 per 4. Sedangkan yang B adalah 1 per 30 dari 100. B sama dengan 1 per 30 dari 100. Kita kalikan 100. Ketemunya adalah 3,333. Ini kalau kita tulis sampai belakang nggak akan selesai. 3,3333333. Dan yang A adalah 1/4. Kalau kita desimalkan 1/4 itu sama dengan 25 per 100 sama dengan 0,25. Nah, di sini bisa kita simpulkan kalau
B lebih besar dari A. Jadi jawabannya adalah A lebih kecil daripada yang B.